Nah, masalahnya sekarang kan banyak daerah yang sudah di atas 30% kan. Iya. Ya, banyak kan yang Banyak. bahkan ada beberapa daerah tuh yang sudah melakukan efisiensi tapi masih di atas 30%. Terus contoh yang di Gorontalo itu ya. Di Sulawesi ya. Yang di Sulawesi Utara kalau nggak salah ya. Sudah menyelesaikan berapa ribu P3K, sudah memangkas TPP, 9.000 TPP. tapi masih di atas 30% kan. Nah, ini ada lagi poin ke berikutnya. Palembang tidak ada rencana untuk merumahkan atau memberhentikan pegawai termasuk P3K. Alhamdulillah, arti kan itu bisa di apa ya, mungkin dengan 3 poin tadi mungkin diharapkan kan bisa memaksimalkan yang sudah potensi yang sudah ada. Ini alhamdulillahnya Palembang ini pertama pengelolaan keuangannya bagus. Iya, tata kelola. Kedua kepala daerahnya juga gercep. Iya, gercep atau dia inilah tidak gampang lah ya kayak maaf deh yang dari daerah lain kan. Pertama dia TPP kan, tinjau ulang TPP. Kedua dia meniadakan pegawai baru atau mutasi dari luar. Iya. Ketiga dia tidak ada rencana untuk memberhentikan pegawai termasuk P3K. Artinya kan memaksimal 3 poin tadi yang jadi ini kami ya yang kita perlu apresiasi ke wali kota itu yang memaksimalkan P3K. Ups, ngopi bareng, biar pinternya juga bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel OPS Palembang nih. Ups, ngopi bareng biar pinter jaga bareng. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar Pak Adi? Alhamdulillah baik. Ya lama kita ada syuting ya, buat konten dari sebelum lebaran sampai lebaran lagi. Lebaran lagi. Iya. Iya, jadi kemana lebaran kemarin? Ya biasa ngontrol harga Minyak dunia. Minyak dunia dah. Iya, ke warung-warung ada kan. Oh, bukannya ke Selat Hormuz. Dah. Iya, dah perlu dah lah. Kontrol masih ada gas kan. Oh. Karena yang perang di sana yang kena di sini. Oh, itu ya. Iya. Oh. Kan juga lah. Perang di sana kan. Iya. Mati lampu yang di sini. Tapi kata ini gitu aman. 20 hari. Di atas kertas aman. 20 hari aman. Aman. Iya. Lebih dari 2 hari. Pas 21 udah aman lagi. Dek, tolong Dek. Dek. Tolong Dek. Dek, ketua ini nih lagi syuting Dek. Panja ini. Ngapa Cak Koboy ini jadi? Sehat Pak Di? Alhamdulillah sehat. Jadi Pak Di, hari ini kita ada materi apa namanya nih? Materi apa namanya? Apalah, enggak tahu. Tim kreatif kita rangkuman lah. Paper atau penelitian atau juga kurang tahu nih. Tim kreatifnya masalahnya. Ya deh. Judulnya Pak Adi, akhirnya rencana itu benar-benar dimulai. Tata kelola guru dari pusat. Nah, ini kan memang sudah wacana lama sih. Isu lama. Iya. Mungkin sekarang ini mungkin dicaknya mau bau-baunya. Bau-baunya ini kan sudah ngarah ke situ. Tata kelola guru dari pusat ini maksudnya apa Pak Di? Bahasa simpelnya kayak ini, kemungkinan pengelolaan guru itu bakal ditarik oleh pemerintah pusat. Dalam hal apa itu? Kalau sekarang kan sertifikasi sudah dari pusat kan? Ya itu, mungkin kayak berangsur-angsur dari pusat dalam pengelolaannya. Mungkin distribusi mungkin penempatan bisa jadi, bahkan rekrutmen bisa jadi. Tapi kan itu kalau kita lihat fenomena ini kan akhirnya pelan-pelan ditarik. Tapi kaget terjadi apa itu? Tabrakan kepentingan enggak antara pusat dengan daerah? Tabrak kepentingan biasa lah namanya tabrak. Jangan ketabrakan kepentingan, tabrak di jalan lebih sering ya. Apalagi kepentingan kan. Ya kan bahasanya kayak itu. Jadi ya tinggal kita lihat kayak mana untung ruginya lah, plus minusnya kayak itu. Karena kan yang paling paham keadaan di suatu daerah kan ya kepala daerahnya kan? Iya, harusnya. Iya. Tapi terkadang kan tidak seharusnya. Iya. yang terjadi itu tidak seharusnya. Atau balik kayak dulu, misalkan kayak ini daerah mengusulkan. Iya. Gitu, tapi pengelolaannya, rekrutmen, administrasi segala macamnya balik ke pusat galau. Iya. Seperti itu. Jadi kalau ini kita bicara mundur dulu ya. Ini kan mungkin fenomena ini ya bisa dikatakan fenomena lah ya. Ini terjadi kan gegara mungkin salah satu contoh itu terjadinya ketimpangan baik itu distribusi guru yang tidak merata di tiap daerah. Kita tidak bicara provinsi, kita tidak bicara daerah yang lain, pokoknya per provinsi dulu. Iya.
tiap provinsi yang akhirnya menciptakan, wah bahasanya keren, menciptakan. Akhirnya muncullah gap lah ya, gap kualitas lah bisa dikatakan di tiap daerah itu. Belum lagi pemerataan guru yang ada, ya kan, yang akhirnya berimbas pada salary, gaji dan kesejahteraan. Dan jauh-jauh kemarin fenomena yang P3K kemarin kayak mana? Yang P3K ya. Iya. Ya, kalau selama ini PNS Pak Adi memang pengelolaannya di daerah ya. Di daerah. Tapi untuk setelah dilantik itu kan kembali ke pusat kan? Enggak. Kalau yang kembali ke pusat itu kan hanya beberapa guru, dalam artian kayak guru di bawah naungan Kemenak. Oh, di bawah kementerian lah ya. Di bawah kementerian langsung kan. Ya, Tapi kalau pengelolaan yang di daerah itu kan yang pengangkatan langsung dari daerah. pemerintah daerahnya ya. Pemerintah daerah ini yang mungkin menimbulkan ya bisa dikatakan kecemburuan lah ya di berbagai pihak, di berbagai kalangan, karena ya kita tidak tentu kemungkinan lah kan, balik-balik lagi ke kesejahteraan. Nah kalau sudah dikelola, misalkan sudah dikelola pusat nih, berarti daerah tidak punya kepentingan lagi. Masih dong, tapi kan biasanya itu kan kebijakan ya, bisa dikatakan kebijakan itu pasti kan berangsur-angsur akan ditarik pusat, itu kan pasti ada. Tidak semuanya langsung ditarik nih. Pasti kan berangsur-angsur, kayak kita sekarang ini kan TPG ditarik pusat. Iya. Ya, berangsur-angsur kan. Kemungkinan ke depan kaget pengelolaan penempatan kepala sekolah. Oh. Kan berangsur-angsur tuh. Iya. Artinya kalau yang ada daerah itu hanya mungkin masih menyisakan tentang pendataan. Oh. Hanya pendataan sih. Pendataan kalau dari segi data langsung ke instansi ke sekolah-sekolah kan sudah selama ini sudah. Iya, tapi kan tidak optimal. Itu. Kan ada Dapodik. Tapi kan Dapodik juga akhirnya kan nimbul ke masalah baru kayak gitu kemarin. Belum lagi masalah yang arisan jam. Yang kita bahas kemarin kan. Arisan jam, terus lagi yang yang PLT bawa PLT pakai jamnya guru. Iya. Jadi di suatu daerah itu kan banyak kemarin laporan ke kami itu yang masuk itu kami kelebihan guru nih. Ngomong ke kami ini kelebihan guru, padahal begitu kita tinjau ulang ternyata tidak kelebihan guru. Iya. Karena ada yang tadi kan, yang PLT tadi. Nah, PLT itu pakai jam guru kan, jam guru mengajar kan, jam mengajar guru. Ya akhirnya kan di situ yang terkesan guru itu penuh, padahal kan tidak penuh. Cukup. Ya. Cukup. Hanya PLT tadi pakai jam guru, yang akhirnya kan dalam tata penghitungan kan akhirnya Dapodik pun pacak, dalam tanda kutip pacak diakali kan. Iya. Nah itu. Nah Pak Adi, ini ada hubungannya tidak dengan bukan kebijakan sih, undang-undang. Ya pastilah. Undang nomor 1 tahun 2022 ya, sedikit HKPD. Nah, itu yang lagi viral kan sekarang, lagi heboh kan? Heboh ya, sedikit banyak pasti akibat dari Undang-undang itu ya, HKPD, undang-undang itu ya. Yang 30% 30% itu. Berarti kalau pengelolaannya misal nih, itu kan undang-undang itu sudah bakal diberlakukan di 2027 ya. Kalau pengelolaannya misal suatu saat nih, pengelolaannya sudah dikelola pusat, berarti pusat loh yang menentukan anggaran belanja daerah tadi. Nah, itu tuh kalau pemahaman aku ya kalau salah ya, itu tuh kan ambang batas. Iya. Ya ambang batas. Nah, ambang batas dalam pengelolaan belanja pegawai. Nah, misal kita bicara sisi guru ya, bukan bicara yang lain ya. Iya. Misal kalau guru ini pengelolaan guru ya, pengelolaan guru misal ditarik pusat, itu kan secara tidak langsung kan mungkin di APBD kan berkurang. APBD berkurang ya. Bener ya? Iya. Tunjangan, terus lagi kepangkatan, segala macam itu kan pasti bersertifikasi. Iya. Kayak itu kalau anggarannya dialihkan ke pusat. Kalau di pusat, kalau tidak kan sama Pak. Masalahnya sekarang kan posisinya ya ini kan kalau pengelolaan guru tadi ditarik ke pusat, dikelola oleh pusat kan. Nah, otomatis untuk menentukan besaran anggaran guru itu kan otomatis pusat dong yang punya kebijakan, kewenangan kan. Iya. Nah, mungkin lebih ya, kalau posisi sekarang kan daerah. Iya. Daerah yang ngatur sendiri kan, otonomi kan, otonomi daerah kan. Mereka yang menentukan anggaran berapa belanja pegawai, berapa belanja kebutuhan tadi kan. Ya, modal, barang jasa kan. Nah, masalahnya sekarang kan banyak daerah yang sudah di atas 30% kan.
Ya banyak kan yang Banyak. bahkan ada beberapa daerah tuh yang sudah melakukan efisiensi tapi masih di atas 30%. Terus contoh yang di Gorontalo itu ya. Di Sulawesi ya. Yang Dari Sulawesi Utara kalau salah ya. Sudah menyelesaikan berapa ribu P3K, sudah memangkas TPP, 9.000 TPP. tapi masih di atas 30% kan. 30%. Nah, itu kalau dikelola sama pusat itu kira-kira kayak mana Pak De? Ya kalau dari pemahaman kami kemungkinan itu bisa berkurang. Tapi balik lagi ke aturan teknisnya. Apakah kayak tadi, apakah itu tetap di anggaran pendidikan atau di luar? Nah, ini kan jadi masalah baru lagi aturan teknisnya tadi. Oh ini tapi kita ini berbicara tentang gurunya ya. Guru dulu itu. ya. Nah, di luar yang sisi yang lain. Ya. Nah itu karena kan memang 30% itu salah satu aspeknya kan dari sektor pendidikan. Pendidikan itu. Nah itu yang mungkin aturan teknisnya dibahas. Ya mungkin masalah gaji, belum lagi pengangkatan P3K itu kan, terus lagi sertifikasi kan, dak fisik, dak non fisik. Kalau sertifikasi itu kan saya ingin kami dak non fisik itu. Dan oleh kasus non fisik. Nah, belum lagi tamsil kan ada komponen-komponen itu kan. Nah, itu apakah masuk di 30% itu atau enggak? Kalau memang itu ditarik oleh pusat. Iya. Nah, itu kan. Kalau memang itu ditarik pusat enggak masuk dari situ, artinya kan beberapa daerah mungkin sudah bisa terselamatkan. Kalau memang itu dikelola pusat. Iya. Itu kan. Nah, itu jadi pertanyaannya di situ. Tapi pusat itu mengatur atau dia yang membuat kebijakan? Menurut undang-undang yang sekarang apa yang kaget? Yang menurut topik yang lagi kita bahas ini, yang masalah kalau di sini tata kelola guru dia menentukan ke depannya, rencananya bakal menentukan. Artinya dari mungkin pola, tapi kan itu tadi kan ditariknya berangsur-angsur. Kayak kemarin kan TPG diambil dulu nih pengelolaannya awali dari transfer ke transfer daerah ke transfer pusat, dari rekening kas negara langsung ke rekening guru, artinya kan tidak lewat lagi rekening daerah kan, yang selama ini mengendap. Nah kemungkinan itu kan berjalan sekian tahun baru pengelolaan kepala sekolah, kemungkinan ya pengelolaan kepala sekolah dulu nih, rekrutmen kepala sekolah, pengawas ditarik pusat, setelah itu baru gurunya. Nah itu artinya kan berangsur-angsur sambil mungkin nunggu transisi peralihan aturannya dibuat. Berarti itu masih rencana jangka panjang deh. Enggak juga jangka menengah. Kalau aku lihat jangka menengah. Karena apa? Kan sertifikasi sudah diambil tuh. Oh, berarti kemungkinan besar bakal berguyur. Diguyur. Bahkan kan ada wacana kemarin kalau tidak salah yang di DPR ya, DPR komisi berapa lupa kami waktu baca TV parlemen itu. Kan esalon 2 ke atas itu kan bakal ditarik pusat. Bagus itu. Ngurang-ngurangi kan. Benar kan? Iya. Esalon 2 kewenangan kalau tidak salah kewenangan esalon 2 ke atas itu bakal ditarik pusat. Artinya kepala dinas, sekda, dalam pengangkatan pemilihan segala macam bla 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 itu bakal pusat yang ngatur. Artinya kalau memang balik ke pusat berarti di bawah Depdagri. Berarti seleksinya langsung dari pusat. Iya. Kalau kami baca ini kan fenomena nih, aturan segala macam. Ini kan akhirnya balik lagi ke dampak dari pemilu langsung. Oh ya. Paham kan? Ya. Nah, pilkada dan pilkabi. Itu ya mungkin di situ akhirnya kan pemerintah pusat juga kan sudah mengkaji tuh sekian periode pemilu kan, ternyata eselon 2 nih kayak ini. Ya pasti kan pemerintah tuh kan banyak orang pintar yang di atas tuh, akhirnya dikaji, ini harusnya eselon 2 ini harus ditarik pusat nih kayak itu. Nah itu juga akhirnya kan heboh itu. Iya betul. Nah Pak Adi, ini kita menyikapi ini ya, yang masalah 30% tadi ya, kita ini ada berita Pak Adi, ini karena kita posisi kita di Palembang ya, jadi ada berita dari ini, pernyataan langsung dari Wali Kota Palembang ya. Aku baca dulu ya. Nanti kita lihat hasilnya di pertengahan tahun 2026 ini ya. Kalau memang hasilnya belum cukup untuk mencapai rasio di bawah 30%, maka
kita baru akan mempertimbangkan langkah, yaitu menghitung ulang dan memformulasi ulang guna merosinalisasi apa nih maksudnya? Merasionalisasi. Rasionalisasi mungkin ya. Ya yang ngetiknya itu. Besaran TPP untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang HKPD. Satu TPP yang bakal di ininya. Ya, dirasionalisasi. Iya kan? Itu TPP. Lalu guna memenuhi target belanja pegawai di bawah 30%, kita telah menetapkan kebijakan zero growth kepegawaian dan moratorium penerimaan pegawai baru. Nah, itu. Nah, berarti dia untuk mengatasi ini Jadi ada 3 poin kan tadi. meniadakan Ada 3 poin dulu. Ada 3 poin tuh kita tangkap. ya Satu tadi merasionalisasi TPP. TPP. Artinya mungkin di situ penerimaan TPP itu mungkin akan dikaji ulang Besarannya. besaran dan beban kerja. Iya. Jadi kan biar berimbang tuh masuk merasionalisasi itu. Tuh. Jadi kan sudah sering aku sampaikan dulu waktu ya off cam kawan-kawan sering ngobrol, ketemu ngopi bareng. Iya. Jadi kalau bahasa kita itu PGPS udah ketik lagi. Apa udah PGPS? Penghasilan sama udah ketik lagi. Pinter penghasilan samu. PGPS. Iya kan? Kalau selama ini kan PGPS tuh Iya, pinter. penghasilan sama. Bener kan? Iya, baru tahu. Ada Ya ke istilah depannya itu. kan enggak ada, ya ke depannya harus kreatif, enggak ada lagi PGPS. Harus ini ya, apa namanya? Rasional ya. Rasional, makanya benar kata Pak Wali harus merasionalisasi. Akhirnya dilihat lagi tuh yang memang pegawai ya memang dapat. Ini kalau di Palembang ya, satu tadi dia TPP. TPP. Kedua dia zero growth kepegawaian dan moratorium penerimaan pegawai baru baik mutasi dari luar dan seleksi pegawai baru. Jadi ditiadakan. Jadi mungkin ya itu tadi kalau untuk apa mutasi itu kan itu mungkin bukan kewenangan kita ya itu mungkin ranahnya BKPSDM dan juga. Nah ini ada lagi poin ke berikutnya. Palembang tidak ada rencana untuk merumahkan atau memberhentikan pegawai termasuk P3K. Alhamdulillah, arti kan itu bisa di apa ya mungkin dengan 3 poin tadi mungkin diharapkan kan bisa memaksimalkan yang sudah potensi yang sudah ada. Ini alhamdulillahnya Palembang ini pertama pengelolaan keuangannya bagus. Iya, tata kelola. Kedua kepala daerahnya juga gercep. Iya, gercep atau dia inilah tidak gampang lah ya kayak maaf deh yang dari daerah lain kan. Yang dari daerah lain tuh kalau ada efisiensi pasti yang dari target sasarannya P3K. Iya. Ada efisiensi P3K. Padahal kan kalau nak kita tinjau contoh wali kota kita TPP terus yo zero growth tadi kan atau meniadakan pengangkat mutasi. Kota tadi kan ya wali kota kan jadi dia langkahnya pertama dia TPP kan tinjau ulang TPP. Kedua dia meniadakan apa namanya pegawai baru atau mutasi dari luar. Iya. Ketiga dia tidak ada rencana untuk memberhentikan pegawai termasuk P3K. Artinya kan memaksimal 3 poin tadi yang jadi ini kami ya yang kita perlu apresiasi ke wali kota itu yang memaksimalkan P3K. Artinya mungkin kayak ini. Ya benar Pak Wali tadi ngomong kita lihat di Januari karena kan semester 2 tuh masuk tahap kedua kan. Semester 2 keuangan kayak mana evaluasi penggunaan APBD belanja segala macam bla 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 termasuk pegawai. Pegawai kan kita lihat kan memang secara data Dapodik itu kita lihat per tahun. Jadi ya itu tadi harus kita apresiasi lah untuk Pak Wali. Artinya dia memaksimalkan potensi pegawai yang ada. Itu kan. Jadi mungkin kalau kita ya kalau aku lihat dari sisi pegawainya dulu di sisi nomor 3 dulu ya. Kemungkinan itu kan kita bisa memaksimalkan P3K yang sudah ada. Maksudnya kayak ini. Di tiap tahun kan tidak nutup kemungkinan itu kan di tiap tahun kan ada yang pensiun tuh. Ada yang pensiun. Nah, artinya kalau kita sampai skala kayak ini. Dari Januari sampai Juni pasti ada yang pensiun. Atau SK hidupnya ditarik. Meninggal kan SK hidup kan. Ada kemungkinan kan banyak kayak itu. Nah, ini kan harus dihitung dari Januari sampai Juni potensinya berapa, kekurangan berapa. Dan juga dana alokasi yang sudah ada kan bisa dialihkan. Nah akhirnya ini kan kalau dari sisi pegawai bisa ternyata di SD 10 ini anggaplah SD 10 misalnya kekurangan guru ini. Data P3K yang ada berapa? Benar-benar. Jadi dia memanfaatkan yang ada kan. Iya. Atau ini apa namanya misalkan di instansi ini banyak nih P3K-nya. Ada P3K yang memungkinkan untuk dialihkan ke instansi lain lah. Misalkan dari dinas pendidikan ke dinas apa misalnya kesehatan atau apa gitu kan. Jadi kan
tidak harus memberhentikan. Iya. Nah, tapi ada juga ada tapinya juga, Ri. Kenapa ada tapinya juga? Nah, ini yang diperlukan yang sangat penting urgent itu analisis beban kerja. Iya. Itu. Jangan asal comot pindah sana ke sini. Bener. Nah, kayaknya itu sudah dipikirkan sama pemerintah kita nih kayaknya. Itu takutnya kaget itu tadi ida apple to apple. Iya. Apple to jeruk. Bukan ndak galak, kasihan jeruknya. Ini kan ndak sebanding kan. Iya. Itu kalau bisa apple to apple, jangan apple to jeruk perbandingan itu, kasihan jeruknya. Nah, itu. Ya bagus sih ini langkahnya. Iya, ini bisa. Win-win ya dia. Win-win solusi lah. Iya, jadi pemerintah juga dalam melaksanakan undang-undang HKPD ini tidak langsung ke mana itu ya? Iya, kerasa kerusuk ya. Ya kayak kita contoh di Gorontalo tadi kan. Beberapa daerah lah ya. Yang sudah berapa ribu, 9.000 kalau salah sudah dirumahkan kan. Sudah dikurangi P3K, dikurangi TPP, tapi dia masih 36%-an katanya kan. Tuh, artinya kan memang berlebihan selama ini kan. Sebenarnya undang-undang ini sudah lama itu. 2022. Iya, sudah lama di itu kan. Undang-undang HKPD ini 2022, tapi realisasinya baru tahun depan, 2027. Artinya dalam rentang waktu 5 tahun itu kan pemerintah daerah itu sudah dikasih waktu untuk menyesuaikan kan. Sebenarnya kalau undang-undang itu kalau dari 2022 itu sudah dijalankan ya di tiap daerah, itu tidak akan kayak ini, Pak. Ih, pasti. Artinya dalam pengelolaan keuangan daerah itu kan jauh-jauh hari kan sudah ini yang mungkin ya kalau bahasa kami itu ini yang mungkin membuat pemerintah pusat itu gerem. Tapi kayak ini Pak Di, ada komentar di sosial media tuh Pak Di, seolah-olah mendiskreditkan P3K atau seolah-olah mengecilkan P3K Pak Di. Maksudnya kayak ini Pak Di. Kan setiap ada kalimat efisiensi pasti yang jadi target operasi P3K. Iya. Kalau di suatu daerah itu disuruh efisiensi, yang pertama kali dilakukan P3K. Karena ngapa? Karena P3K ini dianggap kontrak. Jadi ya memang sudah resiko katanya kan. Memang sudah resiko. Kan kalian kontrak. Jadi pemerintahan P3K itu kan habis kontrak atau dia ada kena pidana kan, atau dia mengundurkan diri, meninggal dunia itu kan, salah satunya kan habis kontrak. Jadi ya memang resiko. Tapi Pak Adi kalau kita kan dari dua sisi nih, satu dari sisi kepegawaiannya, satu dari sisi kemanusiaannya. Nah kita ambil dari sisi kemanusiaannya dulu dah. Misal nih yang P3K ini diselesaikan. Kebanyakan ini tanpa data ya, ngomongnya tanpa data, ini cuma asumsi ya. Kebanyakan P3K ini kepala keluarga. Artinya apa? Sumber penghidupan itu cuma dari gaji P3K ini untuk menghidupi keluarganya kan. Beda dengan tunjangan, kan P3K ini kan mengharapkan gaji kan. Iya. Nah, kalau itu dipangkas Pak Adi, bukannya kaget bakal menimbulkan kegaduhan lagi. Satu, dia jadi pengangguran lagi nih. Misalnya dia udah 10 tahun honor, terus 5 tahun jadi P3K, lalu dia putus kontraknya, terus dia jadi pengangguran lagi. Itu kan, mau cari pekerjaan lagi umur udah berapa nih? Ada yang udah umurnya 50, ada yang umurnya udah 50 lebih kan. Kan tidak mudah lagi tuh buat cari pekerjaan baru kan. Efeknya itu menimbulkan keresahan baru, permasalahan baru. Sedangkan cita-cita dari presiden dan wapres kita ini kan menciptakan lapangan kerja, 19 juta lapangan kerja. Sedangkan dengan pemutusan kontrak NIB itu menambah pengangguran. Jadi kan kontradiksi kan antara menciptakan lapangan kerja, tujuan menciptakan lapangan kerja kan mengurangi pengangguran kan, dengan penghapusan kontrak P3K tadi, pemutusan kontrak P3K yang menimbulkan pengangguran baru. Jadi apa aku tanggapi ya, itu oke lah kalau memang fenomenal lah bisa dikatakan yang ada di masyarakat gara-gara undang-undang tadi. Disinilah kita bisa melihat kayak mana pemimpin daerah gitu. Bisa tidak dia dalam tanda kutip bisa tidak dia memenuhi janji saat dia kampanye. Di sini kan kita terbukti kan. Iya. Makanya
saat kami kuliah sospol itu pendidikan politik itu perlu. Karena kayak ini Padi. Saat masa-masa kampanye, objek guru ini, itu seksi kan? seksi sangat seksi. Kalian diangkat, kalian gini dikasih insentif ini kan? tadi maka tadi awal tadi ku ngomong kan, pendidikan politik itu perlu. Makanya pernah di podcast apa waktu itu pernah kan aku ngomong, beda kita dengan di luar tuh itu. Kalau di luar kita disiapi panggung, siapa boleh ngomong di pucuk panggung. Iya. Biar ngapo? Biar kita tahu kualitas dia ngomong di pucuk panggung. Iya. Bener ya? Tapi kalau di Indonesia kan tidak. Iya. Di kita tidak boleh naik di pucuk panggung. Tidak boleh naik panggung. Ngapo? Karena aku nak buat panggung aku dewe. Iya. Aku nak ngomong ini panggung aku dewe. Nah itu bedanya. Iya. Jadi kita udah diajarin nih untuk milih, diajari dari awal untuk memilih uang yang bener tuh kayak mana, kualitasnya kayak mana. Bukan masalah bener apa tidak, kualitas dia ngomong tuh kayak mana. Nah balik lagi ke fenomena ini kan, akhirnya kita tahu nih pemimpin kita kreatif gak untuk menjawab tantangan ini. Bisa gak jawab tantangan ini? Ada beberapa yang ya, di beberapa daerah ya, dia mangkas apa tadi? Perjalanan dinas, terus lagi TPP-nya, rapat-rapat yang rapat-rapat perlu. Tapi di satu sisi dia gandeng kalau itu CSR. Iya. Ada beberapa daerah tuh akhirnya gandeng CSR. Swasta. Iya. Nah, enggak tahu kayak mana formulasinya aku enggak tahu, tapi dia ada beberapa daerah tuh gandeng CSR. Dia langsung baca peluang. Oh, di daerah kami ternyata di petaganya. Di daerah kami ternyata banyak pabrik. Gini. Dia gandeng CSR. Nah, enggak tahu kayak mana formulasi dia. Akhirnya beberapa guru, kita langsung ngomong guru ya. Guru tadi dikasih pelatihan, dikasih insentif. Iya. Misalnya anggaplah tanda kutip guru itu magang di perusahaan itu. Iya. Nah, akhirnya kan dapat insentif juga kan. Iya. Nah itu kreativitas pemimpin daerahnya. Sama kayak yang kita ngomong off cam tadi kan. Masalah perang Iran Amerika Iran ini kan. Iya. Akhirnya kan Iran itu kan dapat berkah dari sengsara membawa berkah akhirnya. Iya. Selat Hormuz itu kan akhirnya dipajai sama dia, tanda kutip kan? Iya, ada tarifnya kan? Ada tarifnya kan? Iya. Selama ini kan dia tidak katik masang tarif. Iya. Lewat baik. Di embargo sekian puluh tahun, oh ini harus kayak ini katanya. Iya. Selama ini kita istilahnya apa? Baik terus diejek uang. Oh ini harus dipajai katanya, iya. Ditekan ini. Ya sih kok kapal $2 juta kan lumayan. Iya. Akhirnya kan dapat penghasilan baru. Iya. Iran dapat penghasilan baru deh. Dari berkah dari perang itu. Nah bayangkan kalau sehari $2 juta si kok kapal. Per hari itu pacak 1.000 kapal lewat. Iya betul. Nah itu. Jadi ya tinggal kita kayak mana balik lagi intinya pemimpin itu memang harus cari ke solusi yang win-win tadi kan. Ya jangan langsung gerasa gerusu. Langsung gerasa gerusu. Mentang-mentang pecat sini, potong sana potong 3 KP kontrak langsung enggak lah kayak itu kan enggak ya kalau menurut kami enggak etis lah langsung. Ya karena kalau dari pusat, kalau dari DPR ya, DPR ada pernyataannya tidak ada itu ke daerah-daerah itu. Tidak ada yang betul. Tapi faktanya di lapangan sebagian bupati, ada daerah bupati, entah wali kota itu ada yang sudah melakukan itu, Pak. Merumahkan. Itu. Nah ini yang jadi dan 2027 ini kemungkinan nambah yang dirumahkan itu bakal banyak itu, karena aturan tadi kan. Aturannya sudah di undang-undang tadi. Daerah tidak mau dong kena sanksi kan dari kelebihan belanja tadi. Belanja. Jadi ya kita lihatlah kayak mana endingnya ini. Iya, beruntung bagi daerah-daerah yang daerah keuangannya Sultan, bagus kan. Daerah Sultan ya. Yang keuangannya bagus kan. Satu yang keuangannya bagus, kedua yang kepala daerahnya kreatif, ya cepet gercep, terus lagi yang tata kelolanya memang sudah rapi lah dalam tanda kutip ya rapi. Nah kalau daerah-daerah yang saja daerah-daerah yang PAD enggak ada. PAD ada. Selama ini mengandalkan transfer daerah pusat. Iya, transfer ke pusat. Terus lagi handal ke bagi hasil. Ya itu. Bagi hasil pajak. Nah itu akhirnya kan dituntut oleh pemerintah pusat untuk kreatif. Nah ada lagi yang Pak Adi pernah cerita tentang yang merger. Oh iya. Nah itu siapa mana tuh? Ya itu tadi kan apa tadi kalau di bahasa yang nomor 2 tadi?
menetapkan kebijakan zero growth kepegawaian dan Nah, moratorium penerimaan pegawai baru. Nah itu tadi kan kemungkinan kan itu tadi kan ada Optimalisasi pegawai yang sudah ada tadi. yang sudah ada. Salah satunya kan mungkin penyederhanaan OPD. PD ya. Perangkat OPD ya. Iya, OPD iya, itu iya. kan ada di beberapa daerah itu sudah digabung, disatukan. Oh, Ada kayak juga misalkan- yang ada juga yang dia itu dibuat kantor bersama. Kayak dulu kan ada di Sidikpora kan. Nah, kalau di sini Dinas ada Pendidikan, Pemuda Olahraga, kan? Karena kan itu bukan hitung apa ya, untuk membentuk suatu dinas itu kan harus ada hitungannya, ada standarnya, ada akreditasinya juga lah kalau bahasa gitu. Artinya perampingan ya. Bisa dijadikan pendampingan. Perampingan ya. Ya kan kalau dua instansi atau dua dinas Dilebur. merger, artinya Dilebur. kepala desa cuma satu. Iya, berapa banyak efisiensi yang udah dapat Iya. dari situ kan? Beberapa Esalon 2, esalon 3 Esalon-esalonnya kan yang jadi kabit-kabit iya kan kabit-kabit kan bisa berkurang kan. Ya, tunjangan Tunjangannya, tunjangannya terus lagi kendaraannya belum lagi Itu, yang lain. Nah, contoh di beberapa daerah itu kan ada kebenaran kawan kami juga ada kan. Nah, yang kayak itu. Jadi dia bergabung itu jadi psiko instansi OPD. Iya benar. Nah, itu kan hemat. Memang Pak Adi kalau dari secara akal sehat Pak Adi, Akal sehat. yang namanya efisiensi ya, efisiensi itu untuk yang sudah berlebihan di efisiensi, Iyalah. bukannya yang ada kan hierarki ya. Kalau kita kayak apa namanya piramida Piramid, terbalik iya. ya, piramida terbalik kan. Harus yang di efisiensi yang di atas dulu kan, Iyalah. yang pemimpin-pemimpinnya, Iya. yang pejabat-pejabatnya Di kan, tengahnya middle kan. up-nya ya. Ini dari bawah, dipangkas dulu dari bawah. Baru ke bocor. Iya kan? Ya itu kadang tidak adil kan. Emang efisiensi itu ya, dalam tanda kutip yang kayo-kayo dulu yang diefisiensi, Iya. jangan yang miskin-miskin ini yang diefisiensi. Itu bahasa ininya ya, bahasa Iya. tongkrongannya ya. Tongkrongannya kayak itu. Ya iyalah kayak itu kan. Jadi kan ya kayak kita kan ada yang sudah dibuat 5 hari kerja, 5 hari 4 hari kerja. Iya. Jadi WFH. WFH terus lagi ada juga yang MBG bakal dikurangi nih sehari. iya sekarang Iya. MBG dikurangi sehari. Belum lagi ada yang kemarin itu bekerjanya online. Iya. Nah itu. Jadi ya kita harus maklumi lah bahwa kondisi kayak ini. Dan juga harus minta pengertiannya lah, minta pengertian agar pemimpin itu bisa bijaksana bijaksini, jangan langsung. Yalah, semoga ada kebijakan. Memang kebijakan ini dibuat sama kepala daerah masing-masing. Iyalah. Pusat cuman ngomong jangan ada pemutusan, jangan ada penghapusan P3K. Cuman balik lagi ke daerahnya kan, pimpin daerahnya kan. Iya, pemimpin daerah tadi harus bijaksana bijaksini, bisa lebih kreatif lah. Iya, Ya, semoga kawan-kawan yang di daerah-daerah yang dalam tanda kutip yang Terdampak keuangannya lah. Iya, terdampak karena terdampak. yang keuangan daerahnya memang minim tadi, ada solusi ya. Ada solusi. Ada solusi Kadang juga sedih juga kadang P3K gajinya berapa. Iya. Terutama guru ya. Atau lagi dari pusat mungkin dia ada misalkan undang-undangnya sudah berlaku nih. Kan di pusat ada bukan revisi sih, ada apa namanya? Perpres mungkin. Mungkin. Atau ada permen baru yang penyesuaian apa? Gaji. Ya, kita udah tahu kan. Tidak tahu kan itu kan untuk mengatasi ini kan. Tata kelola tadi itu Iya. tadi. Oke Pak De, Oke. makasih ya sudah Sama-sama. berbagi dari ngomongin masalah tata kelola guru sampai ngomongin Nyerempet anggaran, anggaran 30%, ngomongin pemecatan. Ya karena berhubungan dengan dunia pendidikan kalau kan. Iya, yang jelas ya kita sama-sama berdoa lah, siapa tahu kita bisa melewati badai inilah. Ini kan badai lah bisa dikatakan. Karena yang perang di sana kita kena akibat. Iya benar. Gitu kan. Apa pula nak perangnya? Iya, panjang ya ceritanya. Itu podcast berikutnya Pak. Iya, itu kajiannya panjang itu. Cuman kalau kita ini podcast berikutnya kita panggil perwakilan dari ini Apa? BOP. Boleh. Ada kawan kita di negara gandus itu. Ya mungkin dia lebih paham ya tentang paham. kondisi perang Iran Iya, ini. karena dia besar di Arab kemarin. Arab ya. Iyalah Pak Adi, makasih banyak ya. Ya, oke, sama-sama. Oke Bapak Ibu, makasih yang sudah nonton. Jangan lupa subscribe bagi yang mau subscribe. Follow akun TikTok juga. Akun TikTok OPS Palembang. Jangan ini komen, kalau ada yang mau komen, tidak mau ya sudah. Sampai jumpa lagi di
konten-konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tetap di wabarakatuh. Ups Kopi Ups Kopi Bareng. Biar Peternya juga bareng.